itu dulu dinding sungainya nggak begitu. Iya. Tetapi ketika dikeluarkan izin membangun atau segala macam oleh pemerintah, pembangunannya malah merusak dan membahayakan kawasan seberang sungainya. Ya. Terjadilah konflik. Betul. Nah, hal itu ada nggak aturannya antara BBWS dengan pemerintah kota? Seperti berapa sih jarak, apa istilah itu Bang? Bantaran mungkin ya. Bantaran sungai. Ya, bantaran sungai. Berapa meter? Ya. Sehingga gampang kita atau masyarakat tahu, oh ini memang pelanggaran, ini tidak. Gitu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Orbit dan orbit lagi. Orbit kita kali ini basah. Kita sudah kedatangan Bang Marwan. Bang Marwan aja lah ya. Siap, Bang. Oke. Bang Marwan dari Balai Wilayah Sungai. Ya. Untuk wilayah itu berarti bukan orang Sumut ya. Berarti orang Jakarta punya, orang nasional punya nih ya. Iya, betul. Tapi Di bawah Kementerian PU. Di bawah Kementerian PU Betul. dan mengawasi atau mengatur tata kelola sungai yang ada di Sumatera Utara. Jadi Bang Marwan, aku kurasa bukan cuma rakyat umum atau yang awam yang nggak ngerti masalah sungai dan kewenangan sungai itu. Aku sendiri juga masih awam untuk wilayah sungai itu. Kalau bisa Bang Marwan bagi sedikit lah bagi untuk kita di sini di Sumatera Utara, sungai itu BWS itu apa sih kewenangannya dan apa kerjanya? Karena ada beberapa hal, terutama pembangunan dan permasalahan di Sumatera Utara berkaitan dengan sungai. Baik, ya terima kasih ya Bang atas pertanyaannya. Jadi kita akan membahas yang basah-basah lah ini ya. Karena banyak yang nyari tempat basah. Ya alhamdulillah ternyata setelah kita bertugas di sini juga memang ternyata basah terus ternyata di Sumatera Utara. betul. Baik, jadi kalau kita bicara terkait dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II ya. BBWS ya? BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II. Jadi Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II itu adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi kebijakan penganggaran maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar terkait dengan pengelolaan sumber daya air itu berasal dari pusat, dari kementerian, dan pembahasannya adalah di DPR RI. Nah, mungkin lebih jauh lagi, apa sih yang dikerjakan BBWS di Sumatera Utara ini? Mungkin itu pertanyaan berikutnya, kan? Ngapain aja sih gitu kan? Jadi, gini Bang, jadi pertama mungkin kita bicara dulu terkait dengan wilayah sungai ya. Karena wilayah sungai inilah yang dikelola oleh BBWS Sumatera II. Wilayah sungai kalau dari dari regulasi yang ada kemudian didefinisikan, maka wilayah sungai itu didefinisikan menjadi kurang lebih ada dua frase utama ya kalau menurut saya, yang penting mungkin perlu kita detailkan. Jadi wilayah sungai itu merupakan satu kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air. Nah, jadi di situ ada dua frase. Frase pertama adalah kesatuan wilayah, terus frase kedua adalah pengelolaan sumber daya air. Frase wilayah itu kita bicara terkait dengan kesatuan wilayah itu, apa yang dimaksud dengan kesatuan wilayah tersebut, apa batasannya, kemudian pengelolaan, apa kegiatan Balai Besar untuk pengelolaan, terus pertanyaan yang ketiga, apa sih yang dikelola? Tentunya kita harus bicara juga terkait dengan air itu sendiri. Mungkin yang pertama terkait dengan kesatuan wilayah dulu ya.
Jadi sesuai dengan undang-undang tentang sumber daya air, kesatuan wilayah itu dibagi berdasarkan beberapa kriteria, Pak. Pertama berdasarkan batas administrasi, di situ ada batas provinsi katakanlah seperti itu, ada batas kabupaten, kota dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang didefinisikan dibagi satu wilayah sungai itu bisa jadi terdiri dari beberapa daerah aliran sungai, beberapa das gitu. Nah, mungkin kita juga harus melihat das itu apa gitu, karena itu juga definisi penting yang harus kita uraikan. Betul. Sehingga kita paham kegiatan kita apa di situ. Karena kalau kita nggak paham ini, betul, banyak kesalahan kita buat. Iya, jadi yang penting karena wilayah wilayah pengelolaan itu terdiri dari beberapa das, maka das ini menjadi objek penting yang harus kita uraikan. Nah, kalau berdasarkan regulasi yang ada, das itu secara umum didefinisikan sebagai suatu kesatuan daratan yang di situ juga termasuk dengan sungai dan anak sungainya. Yang satu kesatuan daratan tersebut dia berfungsi untuk menampung air, kemudian menyimpan dan mengalirkannya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kan secara tadi pertanyaan yang ketiga, apa sih yang dikelola? Kita harus melihat seperti apa sebenarnya perjalanan air tersebut. Jadi mungkin pemahaman kita bersama mungkin sama ya kalau kita bicara air. Jadi air itu sebenarnya konstan. Kalau kita bicara secara global relatif konstan. Perjalanan air diatur melalui sebuah siklus. Kalau istilah umum itu siklus hidrologi. Jadi ada penguapan dari badan-badan air, penguapan kemudian ditangkap oleh awan, kemudian mungkin diturunkan di sana menjadi hujan atau dibawa ke hulu menjadi hujan di hulu. Turun, kemudian mungkin ada beberapa perlakuan yang berbeda ya. Kalau seandainya tangkap tutupan lahannya bagus, di situ vegetasinya masih bagus, si air tersebut energinya akan teredam oleh vegetasi tersebut, kemudian dia akan terserap ke dalam tanah. Maka terjadi infiltrasi tadi kan. Tapi kalau seandainya tutupannya sudah tidak bagus, vegetasinya sudah tidak bagus, tentunya energi yang besar tadi akan langsung menghantam ke permukaan. Itulah yang akan menjadi run-off dan membawa material sedimen ke badan-badan sungai. Jadi kurang lebih seperti itu siklus yang selalu terjadi, sehingga sebenarnya air itu konstan. Nah, cuman perlakuannya itu akan berbeda sesuai dengan kondisi daratan yang ada. Kondisi itulah yang akhirnya akan membuat dinamika tersendiri. Betul. Karena fluida akan mengikuti apapun yang tersedia buat dia. Betul. Ketika dia jadi cekungan, masuklah dia ke cekungan. Ketika dia jadi menjadi lembah, mengalirlah dia ke situ. Hal begitu kan memang menjadi bagian utama dari siklus air. Dan ketika siklus ini terjadi perubahan, itulah yang seharusnya kita mulai pikirkan. Begitu kan, sebetulnya seperti kita lihat kenapa di Medan ada kanal banjir, kenapa ada yang pengerukan sungai dan segala macam. Dan ternyata dari penjelasan Bang Marwan tadi, nggak sama tuh persepsi kita. Kenapa? Kenapa? Bagi kami yang awam, das itu ternyata tidak seperti yang Bang Marwan gambarkan. Kalau Bang Marwan gambarkan kan seperti das Wampu. Ternyata begitu luasnya. Betul. Kan? Kalau dalam frame kami gimana? Daerah sungai, bantaran sungai dan sebatas itu yang kami pikir das, ya kan? Ternyata tidak seperti itu. Berarti banyak faktor-faktor yang menjadi integral dari das itu tersendiri. Betul. Termasuk juga perencanaan kota mungkin ya? Nah, betul. Bagaimana seandainya terjadi konflik antara kepentingan kota dengan kepentingan sungai? Karena kalau dari penjelasan Bang Marwan,
Ternyata banyak sekali fungsi dan manfaat sungai itu. Ya, terkenal luas segala macam kan. Sumber air, sumber energi, sumber irigasi, dan lain halnya. Dan itu dikoordinasikan nggak seharusnya sama kalian? Jadi penjelasan terkait dengan mungkin apa ya, kepentingan pengembangan suatu kawasan perkotaan. Kalau kita bicara DAS itu sebenarnya ada tiga kriteria gitu secara pengelolaannya. Ada yang namanya daerah hulu, daerah tengah, dan daerah hilir. Nah biasanya pengembangan daerah perkotaan itu berada di hilir. Nah makanya kita harus bicara dulu terkait dengan pengelolaan SDA itu sendiri. Nah tadi kan saya sudah menjelaskan secara umum kalau DAS itu terdiri dari satu kesatuan lahan lah gitu, daratan, di situ juga ada sungainya. Jadi kalau kita lihat di dalam pengelolaan sumber daya air itu sendiri, kita harus bicara pengelolaan yang ada di badan air, di sungainya itu sendiri, ataukah di danau, ataukah badan air lainnya, dan pengelolaan di luar badan air atau di daratannya, gitu. Nah, ini sangat penting karena kalau terkait dengan pengelolaan SDA, melihat bahwa kita bicara DAS, kita bicara sebuah skop yang sangat luas, tentunya multi sektor harus berperan di situ, sesuai dengan kewenangan tugas mereka. Pokok fungsinya itu harus nggak boleh lari lah ya. Betul. Jadi ada 3 kegiatan secara umum, Bang, terkait dengan pengelolaan DAS ini. Yang pertama itu konservasi. Konservasi DAS. Nah, tadi kita bicara DAS ada daratan, ada badan air ya. Nah, makanya konservasi pun, yang namanya konservasi ini kan kita berupaya semaksimal mungkin menjaga keawetan air itu tersebut. Jadi keberlangsungan air itu kita melakukan upaya maksimal agar keberlangsungan keawetan airnya terjadi. Makanya kegiatan yang kita lakukan tentunya ada kegiatan yang harus kita fokuskan katakanlah di daratan. Misalnya terkait dengan menjaga agar tutupan lahan itu tidak hilang atau tidak berkurang. Mungkin kalau sekarang Abang coba lihat ya, kita gampangnya sekarang itu kan pakai Google Earth. Di situ ada time frame-nya. Kita bisa lacak itu perjalanan suatu kawasan dari tahun katakanlah 2005 sampai sekarang. Kita ambil suatu spot, nah itu kita bisa lihat tahun segini. Bisa kita lihat seperti apa perubahan tutupan lahannya. Makin ngeri. Betul. Nah, itu yang pertama, konservasi. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan konservasi itu. Artinya kita harus menjaga agar tutupan lahan di daerah hulu tersebut terjaga. Kemudian yang kedua, pendayagunaan. Tadi yang Abang sampaikan tadi. Pendayagunaan tentunya meliputi misalnya penyediaan air bersih buat masyarakat, air untuk irigasi, air untuk pelayaran, dan lain-lain sebagainya. Itulah aspek pendayagunaan. Dan ternyata di pendayagunaan juga mencakup berbagai sektor yang terlibat di dalamnya, gitu. Contohnya kalau kita diskusi terkait dengan pencemaran, nah tentunya pencemaran air itu menjadi tanggung jawab institusi yang memang bergerak di lingkungan hidup, gitu. Misalnya kita bicara terkait dengan pendayagunaan air terkait dengan perhubungan misalnya, kan ada juga sungai yang dijadikan sebagai sarana perhubungan. Nah, tentunya institusi lain yang akan menghandle atau mengelola itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pengendalian daya rusak. Nah itu adalah kegiatan pengelolaan ketiga yang kita lakukan, pengendalian daya rusak. Pengendalian daya rusak itu mencakup sebelum terjadi bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau bicara sumber daya air ini, Bang, jadi dari yang kita coba uraikan tadi, kita bisa melihat bahwa memang skopnya sangat luas dan melibatkan berbagai institusi yang memang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola. Kalau ngelihat Abang cerita Bang itu, aku jadi terbodoh sendiri kata orang Medan. Kenapa? Begitu complicatednya permasalahan badan wilayah sungai ini. Betul kan? Ya, sampai ke hal mulai dari kalau kita bilang, kita balik lah Bang ya. Dari hal mencegah kerusakan sampai menjaga water catchment-nya. Betul. Begitu luas dan begitu, tapi ternyata
Kok nggak banyak orang mengetahui itu? Kita bicara contohnya banjir, Bang. Jadi ya, itu salah satu bukti, akhir-akhir ini kan kami dari BBWS itu banyak sekali didatangi berbagai pihak terkait banjir. Karena memang dari 2024 ya, katakanlah di 2024 akhir sampai dengan saat ini kan sering sekali itu terjadi banjir-banjir, terutama kalau kita lihat kecenderungan sekarang itu kan banjir bandang ya. Ya, 2 tahun terakhir mulai dari Toba ya. Iya, betul. Kalau kondisi sekarang contohnya di Danau Toba sekarang elevasinya naik itu hampir ke elevasi maksimal 905. Jadi kalau kita bicara banjir, contohnya ya, kita bicara banjir itu kita harus, kalau masyarakat kan tidak paham, selalu wah banjir BBWS yang tanggung jawab gitu kan. Sempat kemarin kita diskusi juga dengan ada suatu kejadian banjir juga di daerah Sibaro kalau saya tidak salah. Itu case-nya sampai ke ombudsman. Jadi suatu fakta yang terjadi di sana, kalau cerita masyarakat, dia menceritakan kalau dulu Pak di sungai ini sepemahaman kami dalam gitu. Kalau sekarang sangat dangkal gitu kan. Jadi antara daratan dengan sungai itu sudah tidak terlalu nampak lagi bedanya. Tidak terlalu ini. Nah, makanya itu harus kita memotret seperti apa perjalanan air gitu. Nah, kenapa terjadi agradasi yang sangat luar biasa? Kenapa terjadi pendangkalan sedimentasi yang tinggi? Balik lagi, karena di catchment areanya atau di daerah aliran sungainya, kemungkinan besar terjadi kerusakan yang luar biasa. Sehingga air itu dia akan langsung turun menghantam ke permukaan. Dia akan menjadi run off yang sebelumnya sebagian akan masuk ke tanah. Iya kan, akan terjadi infiltrasi ke tanah. Sekarang dia menjadi aliran permukaan, run off. Dia akan mengalir ke badan-badan sungai, membawa material. Sesuai dengan teori fluida, pasti dia akan mengisi terus dan akan berkolaborasi terus dia. Dari 1 liter, 2 liter, 3 liter gitu. Jadi tutupan lahan di daerah hulu itu sangat penting. Pertama, kita menjaga tidak terjadi sedimentasi di sungai. Kita menjaga tidak terjadi debit. Karena kemarin saya sempat diskusi juga dengan teman-teman teknis ya. Lah, ketika perhitungan, ketika desain, katakanlah Ki 25 ya. Lah, Ki 25 itu kan tidak berubah. Nah, tapi teman-teman yang mencoba menganalisis kembali berdasarkan tutupan lahan yang ada sekarang dibandingkan dengan tutupan lahan yang ada dahulu, kemudian dihitung seperti apa run off-nya, ternyata memang terjadi peningkatan debit. Belum lagi kita bicara sedimentasi yang ada di badan air atau di sungai tersebut. Itu kalau peningkatan debit ya masih relatif oke lah. Prediksi orang paling jelek banjir kan? Banjir ya. Tapi ini kejadian di wilayah sungai kita, di sungai-sungai kita, ketika saya tahunya waktu ikut perencanaan sebuah proyek lah, direncanakan memerlukan air sekian banyak. Ya kan, intake-nya dari sungai. Mau nggak mau kan? Nah, ketika rencana intake dilaksanakan, kita coba hitung dan ukur segala macamnya. Nanti di kawasan persawahan dia nggak kebagian air. Nah, hal-hal seperti itu apa juga masuk dalam pengawasan atau bagian kerja dari BBWS? Betul. Jadi kalau istilahnya itu konflik kepentingan ya. Di bagian hulu katakanlah ada mungkin kepentingan untuk pembangkit energi sehingga di situ dibikin bendungan tertentu gitu kan dimanfaatkan untuk bendungan atau dibangun intake untuk air baku karena air baku kan lebih senang gravitasi. Sementara di bagian bawah itu membutuhkan air juga untuk irigasi. Nah, itu betul seperti yang Abang sampaikan tadi. Makanya sebenarnya sesuai dengan regulasi yang ada, undang-undang yang ada, karena pengelolaan sumber daya air itu adalah lintas kewenangan. Sudah ada, kalau di tingkat nasional itu namanya Dewan Sumber Daya Air. Jadi Dewan Sumber Daya Air itu, kalau kondisi saat ini, sepengetahuan saya masih dipimpin oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan ya sebagai Ketua Dewan Sumber Daya. Nah, di dalam Dewan Sumber Daya itu
terdiri dari lintas kementerian. Di situ ada Kementerian PU, ada Kementerian LHK, ada Kementerian BPN. Nah, karena kegiatan pembangunan infrastruktur kan tidak bisa dilepaskan dari BPN ini. Nah, ada kementerian macam-macam di situ, perhubungan gitu. Itu menjadi satu wadah dewan. Nah, di situlah juga masuk situ. Nah, ada lagi Bang. Jadi di pusat ada namanya Dewan Sumber Daya Air untuk mengkoordinasikan mulai dari kebijakan, penerapan dan lain-lain sebagainya, monitoring dan lain sebagainya. Di tingkatan wilayah sungai ada namanya TKPSDA, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Nah, TKPSDA itu dibagi berdasarkan wilayah sungai. Nah, jadi Bang kalau kita bicara wilayah sungai ya seperti yang kita bahas di awal tadi. Sumatera Utara ini secara keseluruhan itu terdiri dari 11 wilayah sungai sebenarnya. 11 wilayah sungai. Ada 11 wilayah sungai. Nah, itu kewenangannya dibagi-bagi. Yang menjadi kewenangan pusat itu kurang lebih 3 wilayah sungai. Sisanya adalah kewenangan dari provinsi maupun kabupaten. Betul. Jadi seperti itu. Nah, TKPSDA itu ada di wilayah sungai tadi. Nah, contohnya wilayah sungai Belawan Ular Padang yang merupakan kewenangan kita. Nah, di situ dia punya TKPSDA sendiri. Nah, unsur dari TKPSDA ini, kalau saya ambil contoh seperti waktu saya bertugas di Citandui, kita punya sungai Cijolang yang melintasi dua provinsi ya, antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, ketua dari TKPSDA itu selalu berganti itu. Antara Bapeda Jawa Tengah, Bapeda Jawa Barat. Karena ini terkait dengan pengelolaan SDA di dua wilayah mereka. Nah, pertama itu ketuanya itu dari Bapeda, terus timnya juga lintas organisasi. Di situ ada balai atau balai besar, di situ ada dinas lingkungan hidup, di situ ada mungkin BPN ya, Kantah dan lain-lain sebagainya, institusinya tidak terkait. Dan juga di situ ada unsur-unsur NGO. Jadi bukan hanya pemerintah di situ, non-government yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air, aktivis-aktivis lingkungan atau aktivis-aktivis terkait dengan sumber daya air juga bergabung di dalam forum TKPSDA. Nah, disitulah sebenarnya kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat wilayah sungai itu digodok gitu. Digodok, dijadikan semacam kalau di dalam pengelolaan di kita ya di unit pelaksana teknis itu ada namanya pola pengelolaan, ada rencana pengelolaan. Nah, disitulah dua dokumen ini dibahas gitu. Sampai di situ terkait dengan rencana aksi dan lain-lain sebagainya antar institusi dan lain sebagainya ada di situ di dalam dokumen. Termasuk seperti antara BBWS dengan kota-kota dan kabupaten. Tertentu. Jadi semua kegiatan institusi yang terkait dengan pengelolaan SDA di satu kawasan tersebut ada di dalam dokumen tersebut. Ini belakangan ini kalau kita lihat nih Bang ya, di Medan agak ada sedikit gesekan antara pengembang dengan masyarakat. Ya kan? Betul. Terutama ketika dia menggunakan wilayah sungainya mungkin ya, kawasan sungainya. Sehingga kalau menurut sebagian masyarakat itu dulu dinding sungainya nggak begitu. Tetapi ketika dikeluarkan izin membangun atau segala macam oleh pemerintah, pembangunannya malah merusak dan membahayakan kawasan seberang sungainya. Terjadilah konflik. Betul. Nah, hal itu ada nggak aturannya antara BBWS dengan pemerintah kota? Seperti berapa sih jarak? Apa istilah itu Bang? Bantaran mungkin bantaran sungai. Bantaran sungai. Berapa meter? Sehingga gampang kita atau masyarakat tahu, oh ini memang pelanggaran, ini tidak. Betul. Nah, sehingga masyarakat paham dia bahwa apa yang dituduhkannya salah atau apa yang dituduhkannya benar. Itu bagaimana sebetulnya koordinasi antara badan besar wilayah sungai dengan pemerintah kota? Sementara yang membangun beralasan dia punya, kami punya IMB, punya segala macam gitu ya. Sah loh gitu ya. Sementara kalau logika masyarakat lain, itu kalian makan dinding sungai atau segala macam gitu. Memang kalau kita bicara kegiatan di
sungai. Sungai itu katakanlah ada badan sungai, ada bantarannya. Pertama kita tidak terlepas dari kewenangan tadi. Jadi kalau seandainya ini kewenangan pusat, sungai-sungai menjadi kewenangan Kementerian PU, tentunya yang berwenang untuk mengeluarkan izin itu adalah Menteri PU. Tapi kalau seandainya sungai yang menjadi kewenangan provinsi yang mengeluarkan izin, itu adalah gubernur. Pertama itu, kita lihat frame-nya itu. Terus pertama kewenangan untuk mengeluarkan. Nah, yang diatur di dalam regulasi, di dalam Permen PU terkait dengan kegiatan di sungai, itu setiap kegiatan yang ada di katakanlah badan sungai maupun bantaran sungai, itu ada pengaturan sebenarnya. Jadi kalau masyarakat ingin melakukan aktivitas di situ, mereka harus mengajukan izin terlebih dahulu kalau seandainya kewenangan pusat ke Pak Menteri. Pak Menteri, Pak Menteri mengajukan izin ke Menteri PU. Kemudian Menteri PU akan menugaskan kita sebagai unit pelaksana teknis di Sumatera Utara untuk mengkajinya, untuk melakukan kajian teknis, namanya rekomendasi teknis gitu. Nah, kalau seandainya kegiatan yang dilakukan masyarakat itu tidak mengganggu pertama fungsi sungai untuk mengalirkan air, kemudian fungsi bantaran untuk melakukan pemeliharaan sungai dan lain-lain sebagainya, maka mungkin tim Rekomtek akan mengeluarkan semacam rekomendasi ke Pak Menteri, kegiatan ini bisa dilakukan. Nah, dasar itulah sebenarnya yang menjadi dasar masyarakat melakukan atau tidak melakukan kegiatan di daerah sungai tersebut. Nah, demikian juga kalau seandainya itu kewenangan daerah. Itu provinsi. Maka Rekomteknya dikeluarkan oleh dinas dan izinnya dikeluarkan oleh lembaga terkait. Jadi sebenarnya aturannya itu sudah lengkap, sudah bagus. Sudah gitu. ada yang jelas detailnya. Betul. Cuman ada yang mendetilkan lagi kali ya. Wah ini bisa lo dimainkan gitu. Nah ini kadang-kadang masyarakat tuh pengen tahu aturannya itu bakunya gimana sih? Bantaran sungai itu bagaimana sih? Ya, jadi prinsipnya gini Bang, pertama terkait dengan bantaran sungai ya, sesuai dengan pertama terkait dengan kepemilikan ya. Kepemilikan di dalam bantaran sungai itu diakui oleh negara. Itu hak negara. Diakui oleh negara, artinya ketika ada masyarakat yang memiliki sertifikat di bantaran ya, bukan badan sungai ya, di bantaran sungai itu diakui oleh negara. Ketika negara mau melakukan katakanlah bukan pemeliharaan ya, misalnya membangun seat pile katakanlah seperti itu dan lain sebagainya, dan dia membutuhkan lahan, maka negara harus melakukan pembebasan tanah. Mungkin contohnya yang dekat itu yang lagi kita programkan itu di Sungai Badera, kita akan melakukan pelebaran, tapi karena kawasan ini walaupun dia berada di bantaran sungai, tapi dia dimiliki oleh masyarakat, maka negara wajib untuk melakukan pembebasan tanah. Tapi di situ sebenarnya sesuai regulasi itu dilakukan pengaturan kegiatan yang ada di bantaran. Jadi di bantaran itu contohnya tidak boleh dibangun bangunan permanen. Contohnya itu. Jangankan bangunan permanen, misalnya pohon-pohon yang tahunan ya, tahunan itu juga tidak boleh gitu. Karena itu akan mengganggu fungsi sungai itu sendiri gitu. Jadi bahkan sampai ke tanamannya pun ada regulasinya. Ada regulasinya. Apa yang bisa dilakukan di bantaran sungai? Cuman batasan itu yang masyarakat pengen tahu, berapa meter dia dari bibir sungai kah atau dari center line sungai kah? Seperti kalau di jalan Roy Line, itu kan jelas dari center line jalan. Nah kalau bantaran sungai, apakah sama antara di hulu dan di hilir? Kalau di hulu mungkin bisa sampai 100-200 meter bantaran sungai. Nah kalau di hilir, daerah yang udah terbangun tanpa sebelum ada regulasi kita, itu mungkin tinggal 5 meter dari bibir sungai mungkin. Dari bibir sungai, dari tepi sungai kalau istilahnya. Dari tepi sungai, bukan dari center line sungai lagi. Memang pengaturan bantaran itu clear sebenarnya. Jadi kalau seandainya masyarakat ingin tahu, kalau zaman sekarang ya tinggal googling sebenarnya gitu. Jadi memang ada perbedaan perlakuan Bang kalau terkait dengan pembatasan bantaran. Misalnya tadi Abang bilang sungai di perkotaan, sungai di perkotaan pun dibagi lagi.
sesuai dengan kedalaman misalnya. Kemudian dia bertanggul atau tidak bertanggul. Oke. Nah, itu berbeda-beda bantarannya. Kemudian kita masuk misalnya ke luar perkotaan ya, batasannya itu kotaan atau di luar perkotaan, dia bertanggul atau tidak bertanggul itu berbeda. Lebar atau panjang bantarannya. Kalau di luar perkotaan itu bisa mencapai 50 meter. Contohnya seperti itu. Gitu. Jadi memang berbeda-beda sih terkait dengan panjang atau lebar dari bantaran itu sendiri. Jadi clear. Jadi masyarakat kan kadang-kadang itu bantaran sungainya harus sekian meter gitu ya. Ini udah melanggar gitu kan. Itu kan tidak bagus kalau tidak jelas gitu. Sehingga ya ribut. Tapi kalau di bantaran yang sudah ada dari sebelum ada aturan, bagaimana menyikapinya? Itu apa namanya istilahnya? Saya lupa istilah bahasa hukumnya. Jadi gini, pada prinsipnya gini, ketika bangunan itu ada sebelum adanya regulasi, maka yang dilarang adalah pemeliharaan dan peningkatan bangunan itu. Jadi bangunan itu dipersilakan, tidak akan dibongkar, tapi ya selagi ada izin dan surat-surat resmi ya. Ya, tapi tidak boleh ditingkatkan. Bahkan mereka masih berjuang katakanlah mengawetkannya gitu. Nah, itu pun karena bantaran sungai itu termasuk daerah pemeliharaan sungai gitu yang harus kita batasi. Ada aturan tersendiri penampang sungai bentuknya bagaimanapun ada aturannya kan? Iya. Berapa kemiringannya segala macam itu kalau nggak salah juga diatur sedemikian rupa sehingga ketika ada hempasan dan ada turbulensi dia terbangun tetap tanpa rusak gitu. Nah, sementara di Medan hal-hal seperti itu saya nggak tahu apa itu masuk pengawasan atau tugas dari BBWS sungai-sungai yang dalam kota itu sudah sedemikian rupa secara teknis mungkin itu udah nggak memenuhi syarat untuk sebuah aliran sungai. Iya. Mungkin dah berubah menjadi kalau orang Medan parit busuk gitu. Ya, hal-hal seperti itu berkembang sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan yang punya yang ingin kebutuhannya kekal gitu. Iya. Kira-kira menurut Abang di mana letak masalahnya Pak? Itu bukan kami punya lagi sehingga gitu. Jadi gini Bang, kalau terkait dengan fenomena sebenarnya itu kan bukan kejadian yang hanya di Medan ya. Di mana-mana lah. Hampir semua kota besar punya problem yang sama karena kalau kita lihat dari segi sosial budaya kita ya memang masyarakat itu akan mengejar ke daerah-daerah jalannya air gitu ke sungai atau ke danau dan lain sebagainya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ke Abang bahwa memang ada regulasi terkait dengan kegiatan yang ada di bantaran sungai gitu. Jadi ada pengaturan kegiatan yang diizinkan atau tidak di bantaran sungai. Nah, tapi ada kondisi tertentu kegiatan ini sudah ada sebelum adanya regulasi. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, tentunya yang bisa kita lakukan, pertama, tentunya dari balai akan melakukan pengawasan ya. Kalau di kita ada PPNS, namanya ada PPNS yang melakukan pengawasan pengelolaan sungai itu sendiri. Nah, kalau seandainya memang di dalam pengelolaan seperti contohnya ada bangunan tidak berizin dan lain-lain sebagainya, kita dari balai itu akan menyampaikan peringatan kepada yang bersangkutan, baik itu pribadi maupun badan usaha. Nah, kalau seandainya peringatan sudah kita lakukan sesuai dengan ini ya, aturan yang berlaku ternyata tidak diindahkan, maka yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan permintaan untuk penindakan. Nah, penindakan tentunya bukan di kita, wilayahnya bukan kalian, karena kalian cuma mengatur dan mengelolanya sedemikian rupa. Makanya kalau badan sungai itu sebenarnya kan milik kita semua. Betul. Bukan hanya milik masyarakat yang ada di bantaran. Jadi harus kita jaga bersama gitu. Betul. Nah, kalau dari situ curiosity muncul. Nah, ini kurasa sama dengan masyarakat awam. Ya. Berapa banyak kesalahan yang sudah terjadi? Ya. Dan seharusnya itu tidak terjadi lagi. Ya.
baik itu di Medan, di wilayah lain, bahkan di Sumatera Utara. Mungkin BBWS punya gambaran data kesalahannya itu dalam bentuk apa, ya kan? Terus dan berapa yang sudah diperingati? Ya. Nah, gitu. Kalau BBWS punya data, karena data itu payah kami cari di big data, Bang. Iya, mungkin tidak ada di big data ya. Jadi memang problematika ini yang pertama kalau kita cari kesalahan kan sulit ya kita mencari jalan keluarnya, gitu kan. Kalau kita mencari siapa yang salah ya. Karena ini memang kejadian yang sudah terjadi turun-temurun. Masyarakat juga sudah menempati bantaran mungkin sejak dulu-dulu, kecuali yang kegiatan kalau usaha masyarakat tradisional mungkin kami juga punya pandangan sama. Iya. Ya itu karena memang sudah kebiasaan dan adat istiadat turun-temurun begitu. Iya. Tetapi kalau masyarakat yang sudah tertata, masyarakat modern kita bilang, masyarakat perkotaan, kalau melakukan itu juga kan, kalau kita bilang sebuah kebodohan adalah ketololan tersendiri. Jadi gitu loh Mas. Iya. Saya ngambil contoh Bang, mungkin di DKI ya, kan mungkin itu menjadi berita cukup hangat ketika masyarakat yang ada di bantaran sungai. Karena pemerintah perlu untuk melakukan pelebaran, penanggulangan banjir dan lain sebagainya, masyarakat ini disediakan rumah susun buat mereka gitu kan. Ya. Nah itu kan salah satu solusi. Artinya ya kan kita istilahnya memang ini butuh effort yang besar, ini butuh biaya yang sangat besar. Tapi ya kalau menurut saya sih memang tidak ada pilihan karena tadi bantaran sungai itu berhak dimiliki oleh siapa masyarakat. saja. Kalau seandainya mereka memang sudah ada di situ dan kebetulan memang itu ada kegiatan kita untuk mengembalikan fungsi si sungai ini, makanya kita harus mencarikan solusi buat mereka gitu. Nah, cuman persoalannya memang contohnya yang tadi kita ada kegiatan di sungai Badra tadi. Memang persoalan itu ketika kita mau membebaskan tanah, kan sekarang proses pembebasan tanah itu ada namanya tim appraisal ya. Kalau dulu kan panitia 9 atau apa namanya istilah. Kalau sekarang kan ada appraisal di bawah BPN gitu kan. Ketika kita melakukan penilaian terhadap objek tanah yang ada di bantaran yang akan kita lebarkan sungainya ini, ternyata biaya pembebasan tanahnya lebih besar dari biaya konstruksinya. Karena ini di perkotaan gitu. Tapi kalau memang itu dibutuhkan untuk untuk mengembalikan lagi fungsi sungai, mungkin ya harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Ya, kalau itu masuk akal. Dan kasus seperti rusun atau rumah deret di Jakarta itu, di sini juga sempat terjadi masyarakat kawasan tertentu di pinggiran sungai di dalam kota itu tidak ingin merubah tradisi dan kebiasaan dia dengan tinggal di rumah susun atau rumah deret atau apapun namanya. Iya. Kalau masyarakat, saya tetap masih bisa mencoba menyaring lah. Karena itu dari kebiasaan, dari segala macam. Tapi kalau ada industri yang memanfaatkan, dan itu pun mereka tahu persis ketika, dan pemerintah yang berkompeten pun membiarkan, karena itu akan jadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Betul, gitu, Bang. betul. Di Medan itu banyak. Bahkan kalau kita bilang, kalau fair-fairan kita bilang logika, bukan teknis, hitungan teknis Bang ya. Secara logika, ini salah, itu salah, itu salah. Ya, logika tapi belum hitungan teknis. Tapi kalau dengan hitungan teknis mungkin itu benar salah, itu benar salah, itu benar salah gitu. Nah, jadi abu-abu semua jadinya. Kalau abu-abu kan itulah kejadian nih. Ya, bangunannya tetap berdiri bahkan ada yang tempatnya dibangun lagi. Itu bahkan mulai dari hulu sampai ke hilir. Terjadi hal seperti itu di Sumatera Utara. Ada nggak upaya BBWS untuk lebih mencerdaskan lagi semua stakeholder bantaran sungai? Nggak usah kita cerita das dulu. Karena yang paling nampak di mata masyarakat itu bantaran sungai. Kalau das jauh ke pedalaman yang mungkin harus jalan kaki kita masuknya. Jadi gini Bang,
Kalau kita, mungkin saya bicara sedikit masalah das, tutupan dan lain sebagainya. Tadi udah saya bahas. Kalau dulu masyarakat kita yang ada di gunung, dia menebang pohon itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari dia, mungkin bikin bangunan dan lain sebagainya. Dan dia pakai lahan pun juga sebatas kebutuhan itu. Kalau sekarang, kalau kita lihat, apalagi kalau kita lihat di Google Earth itu, wah memang miris sekali lihat perkembangan pemenebangan vegetasi yang ada. Nah, demikian juga di sini, Bang. Tadi kita bicara adalah masyarakat tradisional yang sudah ada di situ. Kemudian ada di situ juga industri dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita sebenarnya bukan bicara masalah kebutuhan hidup lagi gitu. Apalagi kalau kita bicara industri ya. Kalau dari regulasi, saya pikir mulai dari undang-undang, kemudian ada perpres yang mengatur, ada permen PU, ada mungkin perda juga sesuai dengan kewenangan daerah. Sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup. Masing-masing institusi, katakanlah dinas lingkungan hidup dan kehutanan, dia tahu, sudah diatur kewenangannya seperti apa. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II sudah diatur kewenangannya seperti apa gitu. Pun institusi-institusi lain. Jadi regulasi sudah ada. Kemudian institusinya sudah ada di masing-masing tempat. Katakanlah di Sumatera Utara sudah ada Balai Besar, sudah ada dinas LHK, mungkin di provinsi, di kabupaten dan lain sebagainya. Artinya monitoring dan evaluasi itu sudah bisa dilakukan. Tinggal pertanyaan terakhir, kalau seandainya terjadi pelanggaran, itu ditindaklanjut atau tidak? Nah, mungkin itu yang kita pertanyakan. Jadi itu yang jadi masalah sebetulnya, Bang. Jadi kalau kita bicarakan masalah air nih, Bang, air liur kita pun akan keluar seperti sungai nanti keluar. Begitu banyak dan panjang permasalahan air. Betul, dan kompleks sekali memang. Dan mencakup berbagai pihak dan kepentingan. Gitu. Itu yang kita takutkan, Bang. Kalau dia mengertikan kepentingannya banyak, semua selesai. Iya. Dan setiap yang pegang stakeholdernya tahu kepentingannya banyak. Yeah. Setiap stakeholder juga punya kepentingan banyak. Dia paham, selamatlah kita. Yeah. Yang bahayanya ada stakeholder yang merasakan kepentinganku yang banyak. Itu kalau udah kepentinganku banyak kan aku yang harus benar. Tapi satu hal mungkin yang perlu kita sampaikan ya ke masyarakat, baik itu yang berkepentingan pribadi, badan usaha dan sebagainya. Kita harus ingat bahwa air itu merupakan sumber kehidupan. Oke. Nah, itu kata kuncinya. Air merupakan sumber kehidupan. Dan konon, kabarnya, berapa tahun lagi cuma tinggal berapa persen air bersih yang bisa kita dapatkan. Kalau nggak kita jaga. Betul. Konon pula dulu Sungai Deli itu, Bang, bisa kita mandi di situ dengan air yang bening. Iya. Nah, sekarang bisa kita juga masuk sana dengan air yang hitam. Nah, itu. Sehitamnya nasib sungai itu. Nah, itulah makanya penting kita jaga bersama, Pak. Ya, dan aku berharap memang sebagai mungkin BBWS sebagai stakeholder tertinggi mungkin untuk wilayah sungai yang ditaruhkan pemerintah ke Sumatera Utara juga bisa mengedukasi kami orang masyarakat Sumatera Utara dan mengingatkan kami ketika ada masalah yang ini udah salah gitu ya. Tolong dong gitu ya. Saudaramu aja tolong, nggak usah tolong kami gitu. Betul kan, Pak? Betul. Nah, jadi hal seperti itu saya rasa nggak selesai dalam check up ini. Jadi kami sudah cakapkan, tinggal kalian di rumah yang akan menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngorbit berikutnya. Terima kasih banyak.